Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dari kelas Hukum Ekonomi Islam A yang akan menjelaskan tentang konsep tolong-menolong dalam asuransi syariah. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Cika Junia Ristianti, yang kedua ada Sepia Cahya Munika, yang ketiga Johannes Sahatwa Siadari, dan yang terakhir ada Alfat Zikri Syahada. Saya akan menjelaskan tentang asuransi syariah adalah asuransi yang berpedoman pada hukum Islam. Asuransi syariah lahir atas dasar konsep perjanjian asuransi atau akad at-tamin, merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa permulaan perkembangan fikih Islam. Asuransi syariah ini dianggap dapat melindungi masyarakat pemeluk agama Islam dari jalan keimanan. Banyak masyarakat yang takut untuk mencoba asuransi karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Perkembangan asuransi syariah ini cukup pesat, bahkan dianggap dapat menyaingi asuransi yang tidak berlandaskan agama atau asuransi umum pada biasanya. Asuransi ini sejalan dengan tujuan utamanya, yaitu untuk menolong kehidupan bermasyarakat di kemudian hari. 1. Tolong-menolong dalam Islam. Asuransi dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-taimin, penanggung disebut mu'aimin, sedangkan tertanggung disebut mu'aman lahu atau ustamin at-tamin. Memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sebagaimana firman Allah, "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan atau Quraisy." Sebagai acuan memahami asuransi syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah memberi definisi tentang asuransi. Asuransi syariah atau tamin, takaful, tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Tolong-menolong adalah kewajiban yang harus dipenuhi manusia sebagai makhluk sosial. Di antara salah satu sifat terpuji adalah perbuatan tolong-menolong. Menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kita adalah ibadah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menolong orang lain, suatu ketika jika kita membutuhkan pertolongan orang lain, tentu orang lain akan menolong kita. Oleh sebab itu, ajaran Islam menegaskan bahwa sebagai muslim kita harus senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." 2. Konsep asuransi syariah. Menurut Fatwa nomor 21/DSN MUI/10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, pengertian asuransi syariah atau tamin, takaful, tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini dimaksud akad yang sesuai syariah adalah akad yang terbebas dari unsur gharar atau ketidakjelasan, maisir atau judi, riba atau bunga, zulmu atau penganiayaan, riswah atau suap, barang haram dan maksiat. Asuransi syariah dianggap berbeda dengan asuransi konvensional karena pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong-menolong dan melindungi antara satu peserta dengan peserta lainnya. Asuransi berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti dan sebagian manusia memandang praktik asuransi tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur-unsur gharar, maisir dan riba di dalamnya. Beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional seperti 1. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan di dalam asuransi konvensional. 2. Akad pada asuransi syariah adalah akad tabaru atau hibah untuk hubungan sesama peserta di mana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong-menolong atau ta'awun. Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad tijarah, ujrah atau fi'i, mudarabah atau bagi hasil.
Mudarabah, musyawarah, wakalah bil hujrah atau perwakilan, wadiah atau titipan, syirkah atau berserikat. Sedangkan asuransi konvensional akad berdasarkan lebih mirip jual beli atau tabaduli. 3. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil atau mudarabah, bersih dan garar maisir dan riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga atau riba sebagai landasan perhitungan investasinya. 4. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak serta perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. 5. Pembagian keuntungan pada asuransi dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan. 6. Asuransi syariah menggunakan sistem sharing of risk di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya atau ta'awun. Sedangkan pada asuransi konvensional yang dilakukan adalah transfer of risk di mana terjadi pengalihan risiko dan dari tertanggung atau klien kepada penanggung atau perusahaan. 3. Konsep tolong-menolong dalam asuransi syariah. Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip asuransi syariah yang dilakukan dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebajikan atau tabarut yang digunakan untuk menanggung risiko tersebut. Akad tabarut adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad tabarut atau disebut gratuitous contract adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-profit transaction atau disebut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarut dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarut, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarut adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counterpartnya untuk sekedar menutupi biaya atau disebut cover the cost yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarut tersebut. Namun, ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarut. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan positif. Bentuk akad tabarut memiliki 3, yakni A. Dalam bentuk meminjamkan uang. Pertama, card merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut. 2. RAN adalah menahan salah satu harta milik sepeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagai piutangnya. 3. Hiwalah merupakan bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain, atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang pihak pertama yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya kepada pihak kedua yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih, atau untuk menuntut pembayaran utang dari membayar utang kepada pihak ketiga. B. Dalam bentuk meminjamkan jasa. Ada 3 jenis akad dalam meminjamkan jasa, yaitu 1. Wakalah merupakan akad pemberian kuasa atau mewakil kepada penerima kuasa atau wakil untuk melaksanakan suatu tugas atau taukil atas nama pemberi kuasa. Dapat dilakukan dengan cara kita melakukan sesuatu, baik itu bentuknya jasa, keahlian, keterampilan, atau lainnya yang kita lakukan atas nama orang lain.
Yang kedua, wadiah. Dapat dilakukan dengan cara kita memberikan sebuah jasa untuk sebuah penitipan atau pemeliharaan yang kita lakukan sebagai ganti orang lain yang mempunyai tanggungan. Wadiah adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Yang ketiga, kafalah, merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. C. Memberikan sesuatu. Yang termasuk ke dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad-akad hibah, wakaf, sodaqoh, atau hadiah. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan wakaf. Objek wakaf ini tidak boleh diperjualbelikan begitu sebagai aset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Fungsi dari akad tabaru ini, selain orientasi akad ini bertujuan mencari keuntungan akhirat, bukan untuk keperluan komersil. Akan tetapi dalam perkembangannya, akad ini sering berkaitan dengan kegiatan transaksi komersil, karena akad tabaru ini bisa berfungsi sebagai perantara yang menjembatani dan memperlancar akad tijarah. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang akad tabaru pada asuransi syariah. Berdasarkan akad tersebut dicantumkan di bagian 4 bahwa A. Dalam akad tabaru, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. B. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabaru atau mu'aman atau mutabalahu, dan secara kolektif selaku penanggung atau mu'amin atau mutabari. Dan C. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akal wakalah dari para peserta selain pengelola investasi. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami tentang konsep tolong-menolong dalam asuransi syariah. Semoga dapat menjelaskan dengan baik dan dapat memahami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.